kenal itu akanlah terjadi perubahan fasa dari fasa padat menjadi cair gitu ya. Terjadi perubahan fasa dari padat menjadi cair yang diakibatkan oleh perubahan suhu dari si benda itu atau akibat penambahan suhu. Misalkan adik-adik panaskan. Nah, ketika padat berubah menjadi cair, maka di situ langsung terlihat tuh yang berubah adalah density-nya. Adik-adik masih ingat density? Masih ingat density adik-adik? Densitas? Nggak ada yang ingat? Adik-adik cek. Masih, Pak. Densitas itu apa ya adik-adik ya? Kerapatan, Pak. Kerapatan gitu ya. Massa jenis kadang-kadang. Kalau dari si massa kadang orang sebut dengan massa jenis. Kadang kerapatan gitu. Nah, kalau begitu padat dan cair mana yang kadang orang juga sebut dengan berat jenis. Ini kalau padat dan cair mana yang density-nya lebih tinggi? Padat atau cair? Padat, Pak. Padat gitu ya. Nah, density sendiri kalau density ini ya rumusnya itu Rho sama dengan M per V, massa per volume. Nah, adik-adik punya dua benda. Misalnya satunya itu adalah es dengan volume sekian. Satunya lagi itu adalah air yang ada tempatkan dalam volume sekian. Karena dua-dua ini adik-adik kan bisa mengukur masanya nih atau mass-nya, adik-adik bisa mengukur nih. Kemudian adik-adik bagi dengan volume, ternyata yang cair itu dia punya density-nya lebih kecil. Kayak gitu ya. Wah, tapi nanti juga orang bisa bertanya, kenapa es itu terapung di atas air? Bukannya es itu, kalau ada dilihat di sini sepertinya itu density-nya lebih kecil. Harusnya pastikan juga sih, hati-hati juga sih. Nah, pada tidak selamanya dia punya densitas yang lebih besar. Nah, mungkin kalau contoh yang tadi, jangan pakai air lah. Karena air punya perlakuan khusus tuh. Mungkin ketemu pakai logam lah, logam cair lah. Misalnya dia bisa panaskan aluminium sampai dia mencair, nanti kalau dilihat dia punya density pasti berbeda. Yang padat itu density-nya lebih tinggi. Biasanya. Selain density, jadi ini cuma contoh ya. Contoh jadi ketika adik-adik terjadi perubahan fasa itu ada terjadi perubahan terhadap sifat fisiknya begitu. Selain density, ada yang disebut dengan spesifik panas. Atau panas spesifik, biasanya kita sebut dengan spesifik panas, begitu ada yang disebut dengan thermal conductivity. Wah, ini apa juga nih, ada yang masih ingat nih? Ini kalau spesifik, heat spesifik atau spesifik panas begitu ya. Itu ada dia pelajari mengenai perubahan kalor ya, mengenai kalor sih. Karena di sana dia akan menemukan begitu. Nah, kalau thermal conductivity ini kadang-kadang juga ini ada dia pelajari mengenai aliran panas ya. Nah, semoga nanti kalau ketemu, ini cuma contoh, kalau ketemu mungkin lebih jelas. Saya tahu lagi. Soalnya nanti ada yang lebih penting di bagian depan. Kemudian di dalam phase transition atau transisi dari fasa atau perubahan fasa itu bisa diklasifikasikan menjadi dua tipe. Ada yang tipe pertama dan ada yang tipe kedua. Nah, kalau tipe pertama, jadi dia itu mengubah sistem tapi secara diskontinu. Contoh di sini tuh ada terjadi perubahan volume atau perubahan density. Nanti kita kasih tunjuk dia punya gambar. Yang dimaksudkan dengan berubah secara tidak kontinu itu apa? Nah, nanti di sini yang berperan di sini ini biasanya tuh adalah kalor laten. Kalor laten.
Kolor latin itu contohnya apa? Kolor latin itu misalnya kolor lebur, kolor uap gitu. Ada yang ingat ini, Seng? Supaya kebayang nih, yang transisi orde pertama itu mana, yang transisi orde kedua itu yang mana. Oke, ini mungkin sebenarnya ada gambaran sini, tapi perlu kita jelaskan sesuatu yang lain nih di sini. Ada di peta, Bung. Ini kelihatan ya. PPT gitu ya. Ya, Pak. Kosong sih sebenarnya PPT. Adik-adik masih ingat perubahan fasa ya? Dari es sampai jadi uap. Kan gambarannya kurang lebih begini adik-adik. Ini misalnya, ini yang sumbu X ini dia menunjukkan step ya. Sedangkan yang sumbu Y ini dia menunjukkan suhu. Ini menunjukkan suhu. Jadi kalau suhu yang di tengah-tengah sini, ini suhunya itu katakanlah dalam Celsius ya, 0 derajat Celcius, suhu yang di sini itu minus. Ini biasanya kalau ada diingat atau gambar itu selalu begini, warnanya dibedakan saja. Biasanya itu kan gini adik-adik, gini, kemudian gini, kemudian gini lagi, kemudian gini lagi, dan seterusnya. Ada yang masih ingat ini gambar apa? Atau menjelaskannya gimana adik-adik? Katakanlah ini A, ini titik B, ini titik C, D, E. Katakanlah dari water. Ada yang ingat? Yang ada yang ingat? Ini T-nya dalam Celsius. Wah, dari saya ada yang ingat nih. Apapun yang ada diingat. Kira-kira apa? Wah, saya ada yang ingat. Adik-adik dari titik A ini, titik A ini kan suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Nah, kalau water di bawah 0 derajat Celcius, suhunya apa ya adik-adik ya? Adik-adik punya es, suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Sorry, adik-adik punya air, water, suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Wujudnya apa? Es, Pak. Es, ini padat wujudnya. Ini es. Nah, sampai ke sini, ini 0 derajat nih. Jadi ini katakanlah minus 20 lah. Sampai sini ini 0 derajat Celcius, ini 0 derajat Celcius. Dari A ke B wujudnya apa? Ini di titik A jelas S. Dari A ke B atau dalam daerah ini, wujudnya apa? Mungkin liquid. Sorry, bisa ulang. Mungkin? Liquid, Pak. Oke, mungkin liquid. Liquid itu artinya dia bisa ngalir ya. Sorry. Liquid itu cair, sorry. Jadi wujudnya cair ya, liquid ya. Oke, Iya, ada Pak. yang punya ide lain. Kalau begitu dari basic B ke C ini wujudnya apa adik-adik? Yang ada yang tahu? Kalau ini katanya ini liquid atau cair. Kalau yang ini? Ya, atau kita lengkapi lah pakai suhu gitu ya. Ada keterangan suhunya.
Ini 0 derajat Celcius. Katakanlah ini 100 di sini. Ini 100 derajat Celcius. Nah, oke adik-adik, X tahu. Di titik A, dia S. Di titik B, ini pun juga dia S. Jadi sepanjang AB, wujudnya itu solid. S dia nih. Dari B ke C, wujudnya itu liquid. Cair nih. Ini cair nih. Atau liquid. Dari C ke D, wujudnya apa? Wujudnya tetap cair. DGE ini wujudnya? Yes, Pak. Ya, ini uap. Wah, nanti something different tuh antara gas dengan uap gitu ya. Nah, beda sih adik-adik. Betul bilang nanti betul perjelaskan malah. Ada perbedaan? Ada saya yang gitu. Kan kalau uap kan contohnya uap air. Tapi pernah saya orang bilang gas air gitu. Yang adanya tuh gas air mata. Tapi bukan gas air. Berbeda adik-adik. Kalau kita bicara mengenai gas itu spesifik. Spesifik itu untuk satu jenis. Satu jenis. Jadi contoh O2, gas oksigen gitu, CO2 gitu. Tapi kalau uap tuh kayak udara gitu, campuran gas. Ini kan waternya itu dia diuapkan. Oke, nah untuk apa sih mau tunjukkan ini pada adik-adik? Jadi adik-adik kalau adik-adik lihat di sini, ini sepanjang ini S. Jadi ini S dengan suhu minus 20 derajat. Tapi kemudian S-nya itu dipanaskan menuju 0 derajat Celcius. Tapi dia masih wujudnya S. Ketika di 0 derajat Celcius, dia wujudnya juga S. Nah, di sini terjadi perubahan suhu secara kontinu. Nah, ini kalau ada cari, ini kalau hitung kalorinya gimana? Q-nya itu sama dengan M, C, delta T, gitu ya. C, delta T itu suhu. Ya, terjadi perubahan suhu di sini. Jadi kalau kalorinya tinggal dilihat suhu dari sini sampai di sini tuh beda suhunya berapa sih, ada tinggal masukkan lah. Tapi ini C kecil ini kalori jenis namanya. Ini kalori jenis. Ini kalori jenis namanya. Nah, tapi kalau di bagian sini adik-adik, di bagian sini tuh suhunya akan berubah, suhunya tetap 0 derajat Celcius. Tapi wujudnya berubah. Dari es menjadi cair. Ingat ya, di sini es berubah jadi cair. Di sini es tetap jadi es. Nah, di sini tuh rumusnya apa? Ini misalnya Q1, ini Q2 gitu ya. Q2 ini apa? Rumusnya itu sama dengan M. Kalau L, kalau dia melebur jadi cair jadi water gitu. Ya dari es menjadi cair gitu. Ini dikalikan dengan kalor lebur. L ini namanya kalor lebur. Sorry. Jadi berapa nilai kalornya itu sama dengan massa dikalikan dengan kalor lebur. Nah, kalor lebur ini sebenarnya yang disebutkan dengan kalor laten itu yang ini. Yang ini, yang L yang ini. Nah, ini sebenarnya dia nyambung dengan materi yang tadi ya. Apa tadi ya? Dengan yang ini ya adik-adik. Jadi kalau ada lihat di sini, kalau yang first order ini atau perubahan jenis pertama ini, itu sebenarnya
terjadi perubahan dari energinya begitu, tapi dia terjadi secara discontinue, tidak continue. Nah, contohnya ini terjadi perubahan volume atau density. Contohnya yang tadi adik-adik, ketika dari es menjadi water, itu terjadi perubahan density secara tiba-tiba. Perubahan suhunya, sampai di situ suhunya tidak berubah. Suhunya masih 0 derajat. Atau ini juga mungkin kita share-nya, jangan kita share begini. Kok kita stop share ya? Sorry. Ini share-nya tuh share screen saja, supaya kita bisa pindah-pindah lebih enak. Walah, kok begini jadinya. Ada sabar. Oke. Jadinya slow respon ada beta begini. Beta mau tunjukkan tuh ini. Nah ini kalau ada dilihat perubahan jenis pertama ini yang first order. Ini perubahan fase jenis pertama. Nah ada lihat nih, ini adalah suhu. Jadi ini suhu berubah sampai di sini. Ini perubahan suhu yang bagian bawah ini continue nih. Sampai di sini ini suhunya sedang berubah. Suhunya tetap di satu titik di sini. Tapi wujudnya berubah nih. Ini energinya berubah nih. Dari sini tiba-tiba dia naik sampai di atas nih. Nilai S-nya berbeda. S ini sebenarnya nanti kalau pelajari S ini entropi namanya. Nah, balik lagi continue lagi nih. Jadi daerah sini nih adik-adik yang putus-putus ini itu daerah discontinue. Sampai sini bisa tangkap adik-adik. Atau membingungkan? Halo, adik-adik bisa dengar beta suara? Bisa, Pak. Tapi adik-adik paham sih ya? Paham, Pak. Paham ya. Yang discontinue itu contohnya gini adik-adik. Nih, dari sini ke sini tuh entah nyambung dari mana ke mana nih. Nah, itu tetap discontinue. Nah, di ciri-ciri discontinue apa? Di sumbu X ini bisa apa aja gitu ya. Kebetulan di sini sumbu X-nya adalah suhu gitu ya. Jadi untuk suhu yang sama di sini nilainya ada 2. Nilai apa? Kebetulan di sini kalau di grafik ini nilainya itu adalah entropinya. Nilainya bisa macam-macam gitu. Atau boleh juga kita balik ke sini biar lebih gampang. Nih ada-ada lihat nih, ada-ada punya air yang tadi yang es jadi air tuh. Di suhu 0 derajat Celcius, wujudnya ada 2 adik-adik, es dan water. Itu discontinue. Suhunya cuma 1, 0 derajat Celcius. Sama halnya di sini. Ketika 100 derajat Celcius, wujudnya 2, water dan uap. Water dan vapor. Padahal suhunya sama, itu discontinue. Itu disebut dengan perubahan orde pertama. Berbeda dengan perubahan orde pertama, perubahan orde kedua, dia continue. Apanya yang continue? Misalnya di sini nih. Anda lihat, ini wujudnya memang es. Tapi ini es dengan suhu yang berbeda. Suhunya berubah secara continue. Tuh, Anda juga bisa lihat di sini. Ini untuk nilai ini contoh juga untuk entropi, tapi ada dia punya perubahan. Tidak ada untuk satu nilai suhu wujudnya 2, yang ada. Wujudnya selalu 1. Jadi kalau ini dengan ini berarti wujudnya bendanya berbeda. Adik-adik sampai sini kira-kira cukup clear ke adik-adik?
Paham, Pak. Itu paham ya. Nah, itu perbedaan antara yang perubahan atau phase transition, orde pertama dan orde kedua. Oke, nah sekarang adik-adik mau belajar mengenai fasa, mau belajar mengenai perubahan fasa. Kemudian harus belajar apa yang disebut dengan sistem. Ini murni adik-adik kalau sudah belajar termodinamika di semester ini harusnya mungkin juga sudah dapat ini. Mungkin ada yang namanya sistem, ada yang namanya lingkungan, begitu, ada yang namanya closed system, open system. Nah, jadi adik-adik perkenalkan nih, ini ada yang disebut dengan sistem. Sistem itu apa? Sistem itu apa saja yang adik-adik pelajari. Sistem itu wujudnya bisa apa? Kalau wujudnya dari sisi fasa, fasanya itu bisa satu jenis fasa, misalnya solid saja, tapi juga bisa terdiri dari lebih dari satu fasa. Misalkan apa? Liquid and gas bercampur jadi satu. Tuh, adik-adik pelajari gitu. Nanti bisa kasih contoh. Kemudian ada yang disebut dengan sistem, tapi sistemnya tertutup. Closed system. Nah, kalau di closed system, adik-adik punya massa. Mana pointernya nih? Adik-adik punya massa. Massa itu selalu konstan. Bukan selalu konstan, massanya konstan. Kenapa massanya konstan? Karena sistemnya itu tertutup. Jadi yang namanya massa tidak bisa keluar. Ya, massa itu di dalamnya ada apa? Di dalamnya itu ada molekulnya, ada partikelnya. Jadi orang bisa saja menyebutkan kalau jumlah partikelnya konstan, jumlah molekulnya konstan. Walaupun dia tertutup, tapi panas atau kerja itu bisa berubah. Jadi jumlah massanya atau jumlah molekulnya boleh konstan. Tapi si molekulnya itu bisa punya energi yang berubah-ubah. Energinya itu bisa datang dari luar, masuk ke dalam sistemnya. Ini system thermal equilibrium with environment has a constant temperature. Kalau yang ini sebenarnya mau bilang nih, ini sistem dalam keadaan seimbang begitu. Kalau dia punya sistem dan lingkungan itu ada di suhu yang sama. Itu namanya keseimbangan termal sih sebenarnya nanti kalau dia belajar. Nah, ini contohnya apa? Ini ada dia punya piston silinder gitu, piston silinder. Ya, nanti habis ini kita kasih tunjuk gambarnya. Nah, kalian kasih tunjuklah. Kalau tadi sistem tertutup, bagaimana kalau sistem terbuka? Nah, berbeda dengan sistem tertutup. Ada sistem terbuka itu memungkinkan terjadinya transfer massa atau muatan atau molekul. Selain juga tentu saja energi bisa ditransfer. Antara apa? Antara dia punya sistem dan lingkungan. Contoh. Ini contohnya adik-adik. Ini sistem tertutup tuh yang di kanan sini. Mana sih yang disebut dengan sistem? Yang disebut dengan sistem itu adalah segala sesuatu yang ada dipelajari. Segala sesuatu yang ada dipelajari sih contohnya gas ya. Gas yang di dalam piston. Ini piston adik-adik. Sebenarnya piston tuh selalu ada dia punya pendorong di sini. Tapi ini pendorongnya diganti dengan sesuatu yang punya massa lah. Ada dia punya massa. Ini ada dia punya piston. Ini pistonnya gitu. Ini silindernya. Ini pistonnya bisa naik turun adik-adik. Ini kalau misalnya di dalamnya ada gas, adik-adik taruh massa di atas dia, maka massa itu akan menekan gas ke bawah. Atau dengan kata lain yang kita sebut gasnya itu mengalami kompresi.
ditekan. Wah, volumenya jadinya cuma segini. Yang namanya sistem tertutup adalah yang ini. Closed system. Kenapa? Si gas yang di dalam sini dia tidak bisa keluar. Karena ketika di piston itu adik-adik panaskan, udah dibakar nih. Dibakar, apa yang terjadi? Ini gasnya itu terjadi peningkatan suhu. Di mana? Di dalam sistemnya. Karena apa? Dipanaskan. Kok bisa? Ini ada suhu dari luar, dari lingkungan yang tinggi. Dia bisa nyebrang. Dia punya batas sistem, punya boundary. Energi bisa nyebrang. Energi dalam hal ini itu adalah heat, panas. Jadi apa? Dia punya gas di dalam. Suhunya meningkat. Suhunya meningkat, partikel gasnya itu bergerak ke segala arah. Maka dia akan menekan ke semua sisi, termasuk sisi piston paling dalam. Akibatnya apa? Pistonnya itu bergerak ke atas. Dan di sini ada lihat, volume yang awalnya segini, dia akan jadi volume yang lebih besar. Ini sistem tertutup, gasnya tidak keluar. Tapi heatnya bisa masuk, bisa saling nyebrang. Ini kalau dilanjutkan, ini masanya diangkat loh gitu, M-nya diangkat. Volumenya segini. Terus adik-adik, kalau yang ini heat in, adik-adik panaskan, ini heat out. Adik-adik taruh es batu di luar gitu ya. Jadi dia serap panas dari dalam sistem menuju lingkungan. Apa yang terjadi? Ya, gasnya ketika suhunya turun, maka dia akan mengalami kompresi lagi gitu. Nah, ini yang disebut dengan sistem tertutup. Refleksnya kalau di sisi kiri, ini ilustrasi yang lain. Ini sistem tertutup, tapi di sini keterangan energinya bisa change, bisa bertukar. Kemana kalau adik-adik sistem terbuka ini adik-adik ada celah gitu di batas sistemnya. Misalnya kalau adik-adik bicara mengenai udara ya, atau apapun itu. Jadi massa itu bisa masuk dan massa bisa keluar. Atau kalau bicara molekul bisa bertambah dan bisa juga berkurang dari sistemnya. Ya, kalau ini saja bisa berubah, begitu apalagi dengan energi. Ya, energi tentu saja bisa berubah. Nah, kalau di sini juga ada yang menarik nih. Ini dia punya sistem tertutup. Closed system gitu ya. Nah, control mesh work. Wah, ini artinya apa sih? Nah, ini terkait dengan heat ya. Yang tadi adik-adik kalau panaskan, maka adik-adik punya sistem dalam itu akan memberikan kerja. Oke lah, itu sama dengan cerita ini yang perlu dilanjutkan gitu. Ada yang mau tanya mengenai closed system dan open system adik-adik? Yang ada? Kalau yang ada atau lanjut. Kemudian ada yang disebut dengan intensive properties atau properties yang insentif. Kemudian ada yang disebut dengan extensive properties. Ini adik-adik itu suka highlight di sini. Ini kalau intensive properties itu dia tidak bergantung, atau properties yang intensif itu dia tidak bergantung terhadap apakah itu ukuran, apakah itu jumlah dari sistem. Contoh, suhu, temperature, pressure, density, specificity, viscosity. Adik-adik kalau lihat suhu itu, dia tidak bergantung. Misalnya suhu apa nih? Suhu api. Kalau suhu api tidak bergantung dengan jumlah apinya. Atau misalnya dia punya es, suhu es. Dia punya es satu kotak begini. Dia ambil lagi es yang lain, yang ukurannya juga bisa lebih besar dari dia, tapi suhunya sama. Dia gabungkan suhunya berapa ya? Sama juga suhunya. Suhu itu tidak bergantung, dia mau jumlah segini, dia mau jumlah tambah banyak gitu. Sama aja.
Jadi itu adalah intensif properties. Begitupun tekanan. Sama juga. Kalau tekanan ya segitu-segitu. Ada yang kasus kurang ya tekanan tetap segitu ya segitu juga begitu. Yang penting dia tuh adalah dari satu sistem ya. Biasanya tuh closed system. Tapi hati-hati juga. Bagaimana yang density? Kerapatan gitu ya. Atau massa jenis? Sama. Ada dia punya besi nih sepanjang ini nih. Yang penting besinya tuh homogen. Artinya penyusunnya dari ujung ke ujung tuh sama. Ada dia cari density-nya berapa? Rho sama dengan M per V. Total massa dibagi dengan total volume. Apa sekian? Ada dia potong. Ambil besinya sepotong ini saja nih. Ada yang ngukur density-nya. Rho sama dengan massa dari sepotong ini dibagi dengan volume sepotong ini. Hasilnya sama atau beda? Hasilnya akan sama atau beda? Ada dia punya besi yang homogen, yang panjang. Ada dia ukur density, kemudian besinya ada dia potong ambil sepanggal aja begitu. Ada dia ukur juga dia punya nilai density-nya. Sama apa beda? Sama atau beda adik-adik? Menurut saya sama, Pak, karena diambil dari volume yang sama, Pak. Volumenya beda nih. Maksud saya diambil dari bagian satu bagian yang sama, Pak. Ya, kita pahami ya. Itu diambil dari besi yang sama. Atau dengan kata lain ya massa jenisnya sama. Density-nya sama. Namanya juga massa jenis. Massa jenis itu atau density itu kan massa dari jenis tadi. Artinya selama jenisnya sama, ya nilainya sama. Bisa dipahami ya adik-adik. Ya sama juga, dia berlaku untuk spesifik heat, namanya juga spesifik panas deh. Panas spesifik gitu. Dan viscosity gitu. Ada dia punya madu, madu tuh dia kental, susah mengalir, viscosity-nya tinggi. Ada dia ambil madu satu botol dengan madu 1 sendok gitu. Ada dia alirkan, ya sama-sama dia mengalirnya begitu, susah mengalir. Nah, semoga bisa dibayangkan ya. Nah, yang intensive properties ini, dia tuh penting. Karena apa? Nanti dia menyediakan informasi mengenai ada dia punya keadaan dari si sistem. Dan dia tidak bergantung terhadap volume, ukuran atau jumlah. Makanya ini jadi dasar pengukuran adik-adik. Adik-adik kalau lihat kan ketong kalau mengukur sesuatu yang besar kadang-kadang atau cuma ngambil sampelnya doang. Ya adik-adik tidak perlu mengukur misalnya, tolong dong ada yang ukur density air laut gitu. Wah lalu adik-adik mau ambil air laut 1 teluk ini. Bagaimana cara ngukurnya punya volume? Bagaimana cara ngukurnya punya massa? Kan perlu. Adik-adik ngambil sampelnya cuma 1 botol kecil aja. 1 botol sampel. Tinggal diukur massanya berapa, volumenya berapa. Hasilnya gimana? Ya sama semua. Nah itu langsung tuh dapat informasi tuh mengenai dia punya keadaan dari si sistemnya. Katakanlah kalau contoh tadi ada dia punya sistem itu adalah air laut. Berbeda dengan itu ada yang disebut dengan extensive property. Extensive properties ini dia berbeda. Kalau tadi itu tidak bergantung terhadap jumlah dan ukuran. Kalau ini sangat bergantung terhadap jumlah dan ukuran. Contoh extensive properties, massa, volume, energi, entropi gitu. Maksudnya gimana gitu. Ya contoh ada dia punya pasir. Ada dia tambah jumlah partikelnya. Massanya bertambah. Ada dia punya volume apa sih gitu. Volume apa saja. Volume itu bisa bertambah, bisa berkurang. Tergantung jumlah yang di dalam. Ada dia punya energi. Wah, bagaimana membayangkan energi ini?
yang sangat bergantung terhadap jumlah dan ukuran ya. Contoh energi paling gampang ya, jangan ada berpikir ke energi gimana-gimana, tapi memikirkan tuh misalnya ada dibakar, bakar minyak tanah. Bakar minyak tanah itu kan hasilnya berupa api gitu ya. Apinya itu punya panas. Hati-hati juga, ini bisa langsung tergabung dengan intensive properties. Karena itu akan ada heat di situ. Tapi yang kita mau bilang tuh gini, adik-adik misalnya punya minyak tanah, satu gen, dengan misalnya adik-adik ambil minyak tanah tuh di satu penutup gennya, itu kalau dibakar, itu energinya berbeda. Jadi dia sangat bergantung terhadap jumlah dan ukuran. Sama juga dengan intensive properties, yang extensive properties juga dia memberikan informasi gitu ya, mengenai sistemnya. Tapi itu bergantung terhadap jumlah dan ukuran dari sistem. Sampai sini ada yang mau tanya? Nah, kalau yang di bawah itu catatannya ya, keadaan di lapangan, atau kita bicara mengenai termodinamika begitu, itu nanti apa yang lebih penting, extensive properties kah atau intensive properties kah? Dua-dua penting, dua-duanya digunakan. Bahkan ada yang dua-duanya bisa digunakan secara bersamaan. Nah, bagaimana itu nanti ada cuma bayangkan lah. Yang penting adalah memahami apa yang disebut dengan intensive dan extensive properties. Adik-adik kalau ada yang mau tanya silakan ya. Saya ada yang mau tanya? Ya, sampai di atas itu harus semuanya adalah kita bicara mengenai definisi dasar atau basic definition. Nah, di slide ini kita bicara mengenai the physical behavior of molecule. Jadi ini kita bicara mengenai kelakuan fisik, tapi dari molekul. Ada yang mau tanya sih adik-adik? Ada? Ini adik-adik tenang semua, adik-adik sedang tidur kok. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke. Nah, ini kita mau bicara mengenai physical behavior dari molekul. Nah, ini ada yang disebut dengan intermolecular force. Atau ada yang sering kenal di kimia itu adalah gaya antar molekul atau intermolekul. Nah, misalnya apa? Ada yang namanya van der Waals force, dipole-dipole interaction, hydrogen bonding. Nah, semua ini kan ikatan yang sebenarnya adik-adik. Atau interaksi ya antar molekul gitu ya. Nah, saat berinteraksi itu outer molecule behavior. Sebenarnya itu dipakai secara bersamaan sebenarnya. Nih, ini maksudnya molekulnya itu dipakai secara bersamaan antar molekul begitu maksudnya. Nah, di sini mau bilang kalau molekul dengan ukuran yang besar, molekul dengan gaya intermolekulnya itu besar, gaya antar molekulnya itu besar, dia akan memiliki boiling dan melting poinnya itu tinggi. Artinya apa? Artinya kalau molekul yang dia punya gaya antar molekulnya itu tinggi, maka dia punya titik liburnya juga tinggi. Dia punya titik didihnya juga tinggi. Atau dengan kata lain tuh, ini sifat fisik sebenarnya adik-adik. Yang titik didih, titik lebur, gitu ya. Ternyata dia sangat-sangat bergantung terhadap gaya antar molekulnya.
Nanti di bawah Adik bakalan lihat. Selain gaya antar molekul, ukuran dari si molekul dan bentuknya sama juga akan mempengaruhi sifat fisik termasuk dua yang tadi. Jadi kalau molekul dengan ukuran yang besar gitu ya, dengan bentuk tertentu, maka dia akan mempengaruhi baik boiling point, melting point, dan viscosity. Kalau molekulnya besar, dia punya gaya antar molekulnya itu meningkat gitu, atau dengan kata lain dia punya boiling point dan melting point akan tinggi. Nah, kemudian ada yang disebut dengan polarity. Polarity ini sebenarnya kalau di Indonesia kan tuh kayak penutupan begitu ya. Nah, molecular geometry and chart distribution itu namanya molecular polarity. Maksudnya apa? Jadi polaritas dari molekul itu dia akan sangat-sangat bergantung terhadap geometri atau bentuk dari si molekulnya. Nah, si molekul itu kalau Anda lihat kan terbentuk atas ion-ion juga gitu ya. Atas atom yang di dalamnya itu ada muatan. Jadi polarity dari molekul selain bergantung terhadap dia punya geometri, ini bukan ukuran, bentuk, selain bergantung terhadap bentuk, tapi juga dia sangat bergantung terhadap distribusi muatan. Karena distribusi muatan itu yang nantinya molekul dengan distribusi muatan tertentu akan memiliki bentuk atau memiliki geometri yang tertentu. Dan ini akan mempengaruhi sifat fisik dari dia punya suatu benda atau sah. Nah, polar molecule have higher boiling and melting temperature due to stronger intermolecular tension. Jadi molekul polar itu memiliki boiling point dan melting point yang tinggi. Karena apa? Dia punya intermolecular tension-nya itu besar, kuat. Ini ada sudah lihat, ada yang disebut dengan gaya antar molekul, molekul size and shape, jadi ukuran molekul dan bentuk, kemudian ada sifat polaritas, polarity dari molekul. Nah, sekarang bagaimana dengan suhu dan pressure? Nah, adik-adik di teknik perminyakan itu, kita nanti lebih banyak bermain terhadap dua variabel ini, temperature and pressure. Temperature and pressure affect molecular behavior. As temperature increase, molecules gain kinetic energy and move more freely, changing their physical state. This pressure variation can also cause phase transition in molecules. Nah, baik suhu dan tekanan itu akan menentukan sifat dari si molekul. Contoh, jika dia punya suhu meningkat, contohnya kita bicara mengenai gas, maka dia punya molekul-molekul gas, energi kinetiknya itu akan meningkat juga akibat suhu. Orang ambon bilang kepanasan gitu. Ketika suhu meningkat, maka dia punya partikel-partikel udara atau partikel-partikel gas itu, dia akan memiliki energi kinetik yang lebih atau dia akan bergerak lebih lagi. Bisa saja tambah acak, tapi dia akan menekan di semua sisi dari sistemnya. Akibatnya apa? Keadaannya bisa berubah. Keadaan apa dari si gasnya? Oh, misalkan ada punya ketika molekul gas itu bergerak lebih freely gitu. Yang terjadi apa? Dia menekan ke semua arah, akibatnya dia punya sistem itu volumenya bisa bertambah. Masanya gimana? Oh, masanya yang berubah. Masanya tetap segitu. Tapi volumenya bisa berubah.
Bagaimana kalau volume yang berubah gitu? Yang terjadi tekanannya yang berubah. Karena volume tidak bisa meningkat, maka yang terjadi adalah tekanan dari si gasnya itu yang meningkat. Itu di contoh yang tadi sih sebenarnya. Yang ini nih, ini karena ketika panas, adik-adik volumenya berubah. Bagaimana kalau ternyata panas dan volumenya yang berubah? Oh, tekanan gas di sini itu meningkat. Karena apa? Dia punya volumenya tidak bisa berubah. Itu ya adik-adik ya. Terus kehadiran impurity, pengotor gitu. The presence of impurity can affect the physical behavior of the molecule when interfering with the molecule. Oke. Ya kalau dia punya ada pengotor gitu ya di dalam molekulnya, sebenarnya mungkin juga jangan dia langsung dipikirkan sama dengan pengotor ya, atau biasa ini setiap hari bukan, tapi ini bicara mengenai impurity dari misalkan punya molekul. Contohnya apa? Ada yang mau nih molekulnya tuh murni CH4 gitu ya. Tapi ternyata itu ada atom lain di dalam atau molekul lain di dalam bercampur dengan itu. Ya, itu disebut dengan impurity-nya, pengotornya. Nah, itu juga menunjukkan ya, artinya kalau ada molekul lain, itu kan sebenarnya dia mengubah sistemnya. Jadi susunan molekulnya langsung berubah. Ketika susunan molekul berubah, langsung sifatnya berubah adik-adik. Dia langsung mengubah sifat kimia. Sifat fisik bisa saja nanti. Oke. Jadi sampai sini ada yang mau tanya dulu? Apakah ada yang mau tanya adik-adik? Wah, adik-adik hula. Ada yang mau tanya ke sini? Yang ada beta sentuh mungkin agak delay gitu ya penyampaian dari beta ke adik-adik begitu. Beta tanya ulang-ulang tuh karena saya nggak ada respon. Ya semoga itu karena delay. Kemudian mau belajar mengenai kelakuan fasa. Di sini dibilang, this behavior is the study of how a substance transform. Jadi suatu saat dia mengalami perubahan from gas to liquid or liquid to solid. This include knowing phase change condition and phase characteristic. Jadi perubahan fasa itu adalah sebenarnya itu cerita mengenai bagaimana suatu saat dia mengalami perubahan, baik itu dari liquid, dari gas jadi liquid atau liquid jadi solid. Nah, ketika perubahan itu akan disertai dengan yang tadi disebut dengan, kalau di sini disebut dengan phase karakteristik atau sifat-sifatnya gitu ya. Misalnya suhunya berapa gitu, tekanannya berapa. Nah, phase diagram in thermodynamics show how temperature, pressure, and composition change during phase change. Jadi di dalam termodinamika yang dibilang dengan diagram fasa itu dia mau menunjukkan bagaimana suhu, tekanan, dan komposisi dari sistem yang ketemu mau pelajari mengalami perubahan sepanjang terjadinya perubahan fasa. Atau bisa juga dibalik. Nah, ketika suhu atau tekanan atau komposisi dari sistem itu berubah, maka katong akan mengamati terjadi perubahan fasa dari sistem. Contoh yang tadi, adik-adik punya es. Fasanya apa? Padat.
Ketika ada ditambahkan suhunya atau dengan kata lain ada dipanaskan untuk temperatur untuk pressure yang konstan ya adik-adik. Dia punya komposisinya konstan juga. Dari jumlah molekulnya tetap gitu ya, dia bisa tampung, ada satu penampung begitu untuk dia punya esnya. Nah, ketika esnya itu ada dipanaskan, maka es itu akan mengalami perubahan fase dari solid menjadi liquid. Kenapa es mengalami perubahan fase? Karena suhunya berubah. Ingat ya tadi pressure-nya atau anggap konstan dulu. Tadi ada dia punya molekulnya itu, kalau padat itu diwakilkan dengan apa? Ada dia punya molekul atau susunan molekulnya itu kaku dan rapi, bisa aja rapi ya. Kaku dia, tidak bergerak begitu. Dan dia itu dekat-dekatan. Oh, ketika ada dia panaskan, wah, dia akan bergerak begitu. Ketika dia bergerak punya jarak jauh-jauhan, ya dia berubah wujud, dia berubah fasa daripada jadi liquid. Oke. A phase diagram illustrate phase boundary like liquid gas and solid liquid. Jadi ketika belajar mengenai diagram fasa, sebenarnya adalah ilustrasi dari batasan antara fasanya begitu ya. Ada batasannya itu, ada yang kenal dengan liquid gas. Ini sebenarnya batas antara liquid dan gas. Kemudian ada juga batas antara solid dan liquid. Sebenarnya juga ada batas dari gas dan solid. The triple point and critical point, kemudian the equilibrium condition for the distinct phase at this boundary. Nah, batas-batas ini itu tuh bisa terlihat atau teratur gitu ya. Jadi diatur oleh apa sih? Jadi ada titik-titik tertentu yang menjadi acuan dari batasnya. Contoh, ada yang disebut dengan triple point. Sebenarnya gambarnya oke. Ada dilihat nih, triple point itu yang mana? Triple point itu yang ini. Wah, di triple point ini ada dilihat ini batas vapor dan solid, atau bisa diganti tadi gas dengan solid ya, yang warna merah ini. Sedangkan vapor dan liquid, batasnya tuh yang ini, boundary-nya yang warna biru. Bagaimana dengan solid dan liquid? Nah, sebentar, udah grafik dulu, hati-hati nih. Ini ada yang warna kuning juga nih. Biasanya cuma 3 sih. Kenapa jadi 4? Mungkin ada pertimbangan yang lain. Tapi contohnya yang warna kuning ini adalah batas antara yang padat dan cair. Nah, dia diatur atau dia teratur berdasarkan, misalnya yang pertama tadi adalah critical point. Mana critical point ini? Ini triple point, sorry, bukan critical point, triple point. Ada poin menjadi pertemuan dari 3 jenis saat ini. Jadi di triple point ini, adik-adik tidak bisa membedakan antara wujud solid, gas, atau liquid. Selain itu apa lagi? Selain itu ada yang disebut dengan critical point atau titik kritis. Ya, sesuai dengan nama, critical point itu di sini adik-adik. Ini adalah titik kritis, titik paling kritis. Nah, di titik kritis ini, kalau ada tarik ke sumbu, ini sumbu temperature, ada mendapatkan suhu kritis. Kalau ada tarik ke sumbu pressure, ada mendapatkan tekanan kritis atau PCR, TCR. Jadi kalau critical point itu ada akan di sini jadinya itu TTP. Ini suhu atau temperature, tapi dari triple point. Ini pressure dari triple point. Nah ini nih, jadi acuan nih, ada triple point, critical point. Apaan sih critical point? Adik-adik, ini suhu kritis. Di atas suhu kritis ini, yang awalnya itu dia vapor, ya dia tetap jadi gas juga. Nah ini kalau di atas tekanan kritis, di atas tekanan kritis kalau sebelah sini wujudnya solid.
Kalau di atas sini ada punya liquid tapi yang sudah ditekan. Apalagi yang mau diceritakan di sini? The equilibrium condition for this phase is oke, tadi sudah. Nah, ada yang di sini nih yang penting di teknik perminyakan nih. Ada yang namanya critical point di sini. Ini kalau dilihat ini ada batasan di sini ke atas dan ke samping. Artinya apa? Kalau dia punya suhu di atas suhu kritis dan tekanannya di atas tekanan kritis, maka dia akan punya satu wujud fluida yang berbeda dengan yang tiga tadi yang kita sebut dengan supercritical fluid. Supercritical fluid itu adalah dia punya fluida yang superkritis, di mana dari sisi density-nya dia itu dense, dia mirip dengan water gitu, padat. Tapi dari sisi kemampuan mengalirnya dia mirip gas. Makanya dia itu disebut dengan supercritical fluid. Nah, ini jadi batas, ini jadi batas. Nah, di sini tuh kalau dari critical point ini jadi batas, ini jadi batas juga. Nah, di sini ada catatan penting nih, equilibrium condition for distinct space set this boundary. Jadi contohnya, ini kalau di garis yang merah ini adalah garis kesetimbangan antara gas dan padat. Artinya di situ tidak jelas wujudnya itu padat atau gas, dia setimbang, gitu ya. Tapi ini akan menjadi batas antara padat dan gas. Oke, ada yang mau tanya sampai sini? Ada? Walaupun tadi kita sudah jelaskan mengenai phase diagram ya, sekaligus langsung ya. Kalau enak tuh lihat gambar soalnya. Di slide yang berikutnya yang ini kita mau bicara mengenai phase diagram tapi dari pure komponen atau dari komponen murni. Komponen murni artinya apa? Dia solid saja, dia gas saja, atau dari liquid saja gitu. Wujudnya tidak boleh bercampur kayak liquid gas gitu, tidak boleh. Nah, a phase diagram is a graphical representation of the phase of the substance as a function of pressure, temperature, and composition. Jadi yang tadi ya, jadi ada dia punya diagram fasa, misalkan yang ada dilihat di gambar sebelah ini. Sebenarnya itu adalah representasi dari ada dia punya materi sebagai fungsi dari pressure, suhu, dan komposisi. Nah, ada dia lihat nih. Ini kita hapus dulu, ini bagian penting soalnya kita mesti coret. Udah. Waduh, kok yang bisa. Stop share dulu adik-adik. Oh, pembahasan ya. Salah ya. Makin hapus. Jadi sebentar-bentar harus tutup sesuatu deh. Kok saya bisa hapus ya? Sebentar ini ada yang aneh. Kita mau kasih aktif dan hapus, kok sih bisa hapusnya aktif ya? Kenapa? Coret bisa. Oh, kita lupa lah. Adik-adik sorry, jam segini jadinya kurang fokus begitu. Kita lupa kalau ini bukan PPT, ini PDF. Oke. Nah, adik-adik lihat nih, ini kita pakai highlight lah, di highlight saja. Ini adik-adik lihat. Daerah ke sini, ke kiri sini, atau daerah untuk suhu yang rendah, tekanannya juga
jangan tinggi-tinggi sekali. Tuh adik-adik punya wujud zatnya itu solid, murni solid. Itu kalau kita bicara mengenai pure komponen-komponen murni. Bagaimana kalau misalnya ketum panaskan dia, yang awalnya di sini dia padat, adik-adik. Kenapa dia padat? Dia tuh ada di atas batas padat gas gitu ya. Dan dia ada di sebelah kiri batas antara padat cair. Dari sini dia padat. Apa yang terjadi ketika adik-adik panaskan? Panaskan artinya apa? Suhunya berubah, temperature-nya naik nih. Nah, dia digeser titiknya sesuai dengan suhunya. Wah, sampai di sini katakanlah. Lah, sampai di sini yang terjadi apa? Yang awalnya tadi wujudnya itu padat atau solid, dia berubah menjadi vapor. Atau ya di sini wujudnya gas juga. Nah, di sini kelihatan nih. Kalau ternyata adik-adik punya materi atau substansi itu, dia bisa mengalami perubahan berdasarkan suhu. Ya katakanlah ada digeser ke sini, agak ekstrim lah, ke sini lagi suhunya tambah besar lagi nih. Soalnya kita mau kasih contoh lanjutan. Wow, wujudnya vapor nih. Sekarang coba Dede tingkatkan tekanan gitu ya, tekanannya naik. Sampai di sini. Wujudnya apa sekarang? Kalau tadi wujudnya tuh padat, semuanya padat, kemudian berubah menjadi semuanya itu liquid gitu. Sekarang ketika ada tingkatkan tekanan, awalnya itu wujudnya liquid, wujudnya itu gas, sorry. Ini wujudnya gas. Ketika ada kasih naik tekanan, si gasnya itu terkompresi, dia jadi liquid. Nah, titik 1, titik 2, titik 3, wujudnya cuma satu, padat saja, liquid saja, atau gas saja. Ada yang mau tanya, ada? Ada yang mau tanya ya? Ayo sebentar. Oke, lanjut adik-adik. Di sini cuma mau menjelaskan yang tadi. Jadi di sini ada there are three type of line that can appear of phase diagram. Sebenarnya itu adalah tiga garis kesetimbangan tadi. Misalnya solid liquid itu antara solid dan liquid gitu ya. Yang ini misalkan yang warna kuning ini sebenarnya agak hati-hati juga nih, ada yang warna hijau ini juga. Sorry, ini jangan dulu lah yang ini jangan dulu, ini apa? Mungkin setelah beta baca lagi,
yang garis kesetimbangan antara solid liquid itu yang ini nih adik-adik. Soalnya ini ada namanya nih melting point line nih. Artinya ini sepanjang titik ini tuh dia mau berubah antara padat dan cair gitu ya. Nah itu makanya namanya melting point line. Sedangkan kalau yang ini tuh, yang warna biru ini vapor pressure line. Ini karena dia tuh antara vapor dengan liquid, sedangkan kalau yang ini yang antara dengan solid dengan gas. Kalau dia baca di sini pasti penjelasannya kurang lebih sama lah. Ada yang mau tanya adik-adik sampai sini? Tidak ada Pak. Yang ada. Kemudian yang critical point yang tadi beta sudah jelaskan, sebenarnya kalau di sini ada dibaca, sebenarnya di critical point ini dia adalah titik terakhir. Kalau ada geser ke kiri itu geser ke sini, atau ada geser ke bawah gitu, itu adalah sabar, jangan ke bawah dulu, geser ke kiri saja dulu lah. Ini kalau dari critical point, ada kalau geser ke kiri, itu keadaan terakhir di mana adik-adik akan menemukan wujudnya itu adalah liquid. Kalau adik geser ke kanan, ini wujudnya bukan liquid lagi nih. Ya. Ini critical point. Ini critical point sebenarnya tuh wujudnya tuh adalah liquid dan gas ya. Sorry. Karena namanya critical point di sini tuh pertemuan antara fasanya itu vapor dan liquid. Artinya di sini adik-adik bisa membedakan antara liquid dan gas. Kalau digeser ke kanan sedikit saja, itu tidak ada lagi liquid. Wujudnya itu gas. Kalau geser ke kanan. Kalau geser ke bawah, adik-adik bisa dapat ya, wujudnya itu gas di sini, atau gas campurkan dengan liquid, bisa juga. Tapi kalau di atas itu, ini yang adik-adik dapat itu adalah compressible liquid. Artinya di sini liquid tapi sudah terkompresi. Tapi masih liquid juga. Makanya yang critical point itu, kalau adik geser ke kiri itu wujudnya itu masih bisa ketemu liquid. Tapi sekali saja adik geser ke kanan itu wujudnya itu bukan liquid lagi. Itu critical point. Tapi kalau misalnya di titik critical point, titik kritis ini, lalu ada geser ke kanan dan ke atas sebagai batas, maka di sini wujudnya itu adalah supercritical point yang tadi kita jelaskan. Jadi dia itu mesti pressure-nya di atas tekanan kritis atau critical pressure, suhunya itu mesti di atas suhu kritis atau critical temperature. Maka dia punya fluida, dia punya sistem akan wujudnya itu sebagai supercritical fluid. Triple point tadi kita sudah jelaskan, itu ketemu 3-3, ada yang susah membedakan gitu. Ketiga wujud saat itu hadir secara bersamaan. Nah ini mungkin yang belum ya. Euthetic point, the euthetic point on phase diagram is where two or more solid mix to form a liquid a certain composition and temperature. As if a liquid phase has a lower melting point than the solid phase before any composition or temperature will solidify. Wah ini yang ini adik-adik. Euthetic point itu yang diwakilkan yang ini nih. Jadi kalau diperhatikan, dia punya melting point-nya tuh lebih rendah dari melting point lain. Melting point diagram is there where two or more solid mix to form a liquid. Jadi campuran lebih dari dua gitu ya, solid dan liquid gitu. Nah, sebenarnya ini mirip kayak titik setimbang juga. Kehadiran dua-dua juga, tapi dia punya melting point-nya lebih rendah. Benar, ada yang mau tanya tadi ya? Tadi ada yang chat di situ, mungkin saya hapus. Saya nggak ada ya.
Supercritical fluid kita sudah jelaskan. Ada yang mau tanya sampai sini adik-adik? Ini nanti adik-adik tolong pelajari lagi ya, adik-adik tolong baca lagi mengenai ini. Walaupun ini cuma dari yang pure komponen, atau komponennya itu komponen tunggal, tapi ini nanti sangat-sangat bermanfaat untuk kita bangun pemahaman terkait atau punya sistem. Atau punya sistem itu adalah, karena ini belajar mengenai sifat-sifat fluida, atau punya sistem itu adalah fluida di dalam reservoir. Tapi nanti kita punya sistem itu bukan pure komponen, komponennya lebih dari satu, tapi masih banyak yang bisa dibangun dari sini. Ada yang mau tanya? Jangan ada yang mau tanya adik-adik? Tidak ada, Pak. Jangan ada. Ini adalah typical phase diagram TS for pure component U. Ya betul. Ini T, ini temperatur. S itu adalah entropi begitu. Wah, ini menjelaskannya gimana ya? Adik-adik ini mungkin bagian ini untuk slide yang nomor ini nanti kita pelajari lagi supaya kita bisa menjelaskan lebih baik ya. Mungkin di sini lewatkan saja dulu lah, nanti kita jelaskan secara lebih baik. Kita kalau pelajari ulang. Oke, selanjutnya adik-adik, ini phase diagram komponen, tapi ini apa ya? Typical phase diagram PT for water. Oh ini adik-adik lihat nih, yang gambar sebelah kiri ini punya water. Sedangkan yang sebelah kanan ini untuk CO2. Apa yang menarik di sini? Adik-adik lihat, dia punya batas langsung berbeda. Dia punya triple point langsung berbeda. Nah, coba ya, coba lihat ya, hal penting apa yang bisa didapat dari sini. Contoh, triple point. Kalau water, dia punya triple point ini dalam Celsius ya. Suhunya tuh kecil, praktis 0. Tekanannya kecil, 0,006 atm, atmosfer. Itu adalah titik triple point, atau mau bilang titik triple kayaknya kurang cocok ya. Lebih baik untuk disebut dengan triple point. Artinya di titik itu adik-adik akan menemukan water dalam keadaan cair, dalam keadaan gas, dan wujudnya itu cair, gas, dan solid gitu ya, es gitu. Hadir secara bersamaan. Itu titik triple point-nya. Nah, adik-adik geser sedikit nih ke kiri atas nih. Ini titik beku adik-adik. Nah, water itu dia punya titik beku di 0 derajat Celcius. Kapan itu terjadi? Dalam kasus khusus 1 atmosfer, atau ini yang keadaan yang ketemu alami setiap hari. Ketemu kan alami setiap hari, tekanannya berapa? 1 atmosfer. Jadi pada 1 atmosfer, si air itu bisa membeku di suhu 0 derajat. Tapi juga bisa mencair di suhu yang sama. Makanya ini disebut dengan freezing point, titik beku. Nah, di 1 atmosfer atau ketemu keadaan setiap hari, adik-adik kalau panaskan air sampai 100 derajat Celcius, maka airnya itu bisa mendidih, uap keluar. Atau itu yang kita sebut dengan boiling point. Critical point-nya kapan? Supaya dia bisa berubah nanti jadi supercritical fluid. Critical point-nya itu adalah ketika suhunya adik-adik panaskan sampai 373 atau 374 derajat Celcius. Panas sekali. Tekanannya luar biasa adik-adik. Tekanannya itu adalah 217 kali tekanan sekarang.
Ada yang mau tanya sampai sini? Nah ini yang makanya adik-adik keadaannya ketung di mana sih gitu ya? Keadaannya adik-adik yang beta di mana sih untuk water? Keadaannya ketung itu selalu suhunya di atas 0 derajat Celcius gitu ya. Suhu kamar itu kan sekitar 25-an lah. 25 derajat Celcius kalau ada dilihat mungkin sekitar sini lah. Ini 50, tengah-tengah sini 50. 25 tuh mungkin di sini. Yang ini bukan ya. Ini 25 tuh mungkin di sini. Tekanannya 1 atmosfer. Dia di sini. Wujudnya apa ya? Wujudnya liquid. Tapi dilihat nih area liquid itu besar sekali nih adik-adik. Makanya water itu selalu ketemu itu dalam versinya itu adalah liquid. Karena kalau dia mau jadi beku itu adik-adik mesti kesunnya pun suhu sampai 0 derajat. Atau juga ada yang menarik di sini, ada yang menarik mungkin kita hapus dulu. Yang menarik tuh begini. Adik-adik bisa punya water yang wujudnya itu adalah es. Tapi suhunya itu jangan ini suhunya itu jangan terlalu rendah, suhunya agak tinggi. Misalnya di mana? Ini ada lihat suhu 0 derajat tuh yang di sini. Suhu agak tinggi katakanlah di sini. Ada tarik ke atas sini. Di sini. Artinya apa? Sorry adik-adik. Ini kalau ada lihat ini 0,01 yang hampir sih bisa kelihatan lah. Beta saya boleh kasih contoh kayak begini tuh, bukan adik-adik. Jangan kasih contoh di sisi sini lah. Mungkin beta kasih contoh di sisi yang lain. Tadi beta mau kasih contoh, adik-adik tuh ternyata bisa punya es, tapi suhunya tuh bukan 0 derajat begitu. Kapan? Mungkin beta kasih tunjuk di sisi yang lebih lain ya. Mungkin sisi yang sebelah sini lebih baik. Tuh adik-adik bisa punya es, tapi dia punya suhu sedikit berbeda. Katakanlah di sini adik-adik ini kan sama juga nih. Ini adalah freezing point juga. Tapi ini si freezing point di suhu yang berbeda. Ini suhunya lebih rendah dari 0. Ini 0, di kesini berarti lebih rendah dari 0. Tekanannya lebih besar. Saya tahu ini bisa langsung masuk ya adik-adik. Karena ini suatu keadaan yang ketosen terlalu terbiasa ya, bermain untuk suhu yang lebih rendah dari 0 dan tekanan lebih tinggi dari 1 atmosfer. Ya ginilah mungkin ketong lihat di sisi yang lain. Ini sebentar adik-adik, ini 150 sini. Oke. Nah, contoh di sini ya adik-adik, ini 50 nih, tengah-tengah antara, salah juga. 50 tuh yang ini nih, 50 nih, ini 50. 50 derajat Celcius. Kemudian di suhu, adik-adik lihat ini di sini. Ini suhunya 50 derajat Celcius, tekanannya 1 atmosfer di sini. Dia wujudnya itu adalah liquid. Sorry adik-adik. Kapan dia jadi wujudnya itu jangan liquid, dia jadi gas. Kalau dia mau jadi gas mau adik-adik mesti panaskan nih. Harus lebih dari 100 derajat Celcius. Itu lumrah, adik-adik paham lah itu. Kapan misalnya dia jadi gas, dia jadi padat gitu. Dia jadi padat, wah kapan nih kalau 50 derajat Celcius? Adik-adik punya water 50 derajat Celcius. Kapan
Kapan dia jadi padat? Wah, adik-adik saya tahu dia jadi padat kapan. Adik-adik kasih panjang ke atas, Recording adik-adik stopped. adik-adik kasih panjang ke bawah, dia tidak akan pernah memotong garis yang padat cair gitu. Atau dengan kata lain, adik-adik kalau punya water suhunya 50 derajat Celcius, dia tidak akan pernah menjadi padat. Adik-adik tangkap beta poin sini. Anggap Pak. Nah, seperti itu adik-adik. Wah, dari sini tuh kelihatan nih, adik-adik kalau punya air, mau wujudnya itu padat, itu adik-adik mesti suhunya rendah. Oke, ini kehidupan setiap hari. Oh, bagaimana dengan yang gambar kanan? Adik-adik lihat yang gambar kanan ini sedikit berbeda. Ini punyanya karbon dioksida. Karbon dioksida triple point tuh yang ini. Suhunya berapa? Rendah adik-adik. Minus 56,4. Recording in progress. Tekanannya itu cukup tinggi. 5,13 atm. Di dalam keadaan itu artinya ini adalah ini adalah CO2 adik-adik. Jadi kalau CO2 minus 56,4 itu CO2 dingin sebenarnya. CO2 tapi di suhu yang sangat rendah. Tapi dia itu ada dalam wujud, ada di titik triple point atau di situ ada bisa lihat semua wujud. Itu hanya jika ketika tekanannya itu 5,13. Oke, kita coba lihat yang lain dari gambar ini. Ini adik-adik lihat, ketika 25 derajat Celcius, suhu kamar gitu ya, adik-adik akan selalu mendapatkan CO2 itu, kalau 1 atm di mana? 1 atm itu di sini. Naik sedikit lah, di sini. Adik-adik akan mendapatkan CO2 dalam wujud gas selalu. Atau pakai ini aja lah, adik-adik akan mendapatkan CO2 dalam wujud gas selalu. Adik-adik kasih panas gitu ya. Kasih panas sedikit, dia masih gas. Adik-adik kasih panas sedikit saja, susah sampai dia punya panas kritis. Panas kritis dari CO2 itu 31,3. Itu kurang lebih sama dengan suhu di Ambon. Tapi, ketika dia ada di kondisi kurang lebih 31 atau suhu sama dengan suhu di Katong sini, lalu ada ditekan sampai tekanannya sekitar 72,7, maka dia tuh sampai di kritis. Atau kalau dia tekan naik sedikit lagi, maka dia akan berubah menjadi supercritical fluid. Nah, ini yang dimanfaatkan di CCS, CCS, dan CCUS. CCUS. Carbon Capture Share dan Carbon Capture Utilization and Storage. Jadi adik-adik punya CO2 itu sebelum adik-adik injeksi ke dalam depleted reservoir atau apapun itu lainnya, adik-adik mesti tekan dia, kompres dia, sampai tekanannya cukup tinggi sekitar 72,7 atau 73 atm. Cuma kalau di perminyakan lebih kenal dalam PSI ya. Suhunya seusah, suhunya biarkan saja, atau mungkin ada dipanaskan sedikit saja. Kalau di Ambon suhunya mungkin biarkan saja. Itu adik-adik bisa langsung injeksi ke dalam reservoir tuh. Wujudnya supercritical fluid. Artinya apa? Nanti adik-adik punya CO2 kalau awalnya itu dalam keadaan biasa di sini. Dalam keadaan biasa di sini dia wujudnya itu 100 sebesar ini. Ketika dia jadi supercritical fluid yang 100 tadi dia cuma jadi 0,02 atau 0,2 gitu. Wujudnya jadi kecil sekali. Makanya dia bisa injeksi sebanyak-banyaknya di dalam reservoir. Makanya ini juga jadi dasar kenapa kalau orang nanti dalam usaha untuk CCUS, CO2-nya itu adik-adik bisa alirkan di dalam pipa. Misalnya dari dia punya sumber ya, dari pembangkit listrik. Kenapa di dalam pipa suhunya ya suhu tipis-tipis lah dengan suhu kamar begitu 31,3.
dia punya wujudnya bakalan bisa tetap superkritikal. Yang penting ada dia punya di dalam pipa itu tekanannya sekitar 72,7 psi. Itu masih bisa di cover. Gitu. Ini juga yang jadi alasan kenapa reservoir jadi pilihan yang paling oke gitu untuk ada injeksi CO2 dalam CCS. Karena rata-rata reservoir itu yang jadi pilihan untuk kasus ini tuh biasanya tuh harus kedalamannya itu lebih dari 800 meter nih. Karena di kedalaman 800 meter itu tekanannya itu mencapai tekanan segini. Ya ini tambahan informasi lah. Atau ini sebenarnya juga gambaran sesederhana ini gitu ya. Walaupun sederhana-sederhana kayak begini, tapi itu dipakai itu dalam kasus yang paling termasuk yang paling seksi yang paling dibicarakan orang saat ini. Apalagi di teknik perminyakan. Ada yang mau tanya sampai sini adik-adik? Jangan ada yang mau tanya? Ini lebih oke. Ini adik-adik kalau lihat, ini adik-adik punya pure komponen. Adik-adik bakal lihat dia punya boiling point-nya, dia punya molecular weight-nya, dia punya vapor-nya, ini beda-beda nih. Ini mulai dari C1 sampai dengan ini ada C13. Ini metan, etan, propan, butan, isobutan. Ini N-butan tuh normal butan gitu ya, C4 makanya ini sama-sama butan nih. Kalau ini tuh bukan, itu yang normal sih. Nah, dia punya nilainya beda-beda nih adik-adik. Ini biasanya tuh jadi sesuatu yang sangat penting. Jadi ketika adik-adik misalkan mau lakukan katakanlah injeksi atau apapun itu, adik-adik selain adik-adik kalau mau tahu dia punya kayak critical point dan segala macam boiling point, adik-adik mesti lihat komposisinya apa. Adik-adik mesti lihat komposisi dalamnya apa. Oke, ada yang mau tanya sampai sini adik-adik? Yang ada yang mau tanya? Tidak, Pak. Sabar adik-adik, beta lihat dulu. Tidak, Pak. Iya, beta bisa cover semua satu kaligus kesen. Waduh. Itu baru satu fasa. Atau nanti mesti masuk sampai 3 fasa. Adik-adik mungkin nanti kita lanjut di hari lain ya. Ini juga nanti diberlaku. Adik-adik beta mata kuliah apa saja selain mata kuliah ini? Beta lupa. Persamaan diferensial parsial, Pak. Oke, persamaan diferensial parsial. Adik-adik nanti kita lanjut materi. Kayaknya saya bisa sekaligus langsung selesai ya. Atau lanjut materi tapi di hari lain kita tahu hari apa yang ada di bisa begitu. Tapi sebelum hari Kamis. Kalau besok itu saya bisa, besok itu kita pakai format mata kuliah yang lain. Jadi ada kemungkinan ketong pertemuannya 1 minggu 2 kali ya adik-adik. Karena kalau satu kaligus borong langsung selesai satu bab begitu itu nanti waktunya sayang cukup. Nanti ketua angkatan tolong kontak beta lah, katanya coba atur begitu ya, supaya nanti yang berikut itu kita mulai Pak, bagaimana? Oh jawabnya ya. Mungkin saya langsung saja Pak. Boleh. Untuk hari Senin sampai Rabu itu, untuk hari Selasa kami kosong Pak, tidak ada kuliah Pak. Jadi kalau mau masuk itu bisa Pak. Sabar ya, beta cek beta jadwal kalau di Selasa. Sementara. Baik Pak. Sementara apa tuh? Sorry
adik-adik tadi kepotong gitu, mau bicara apa gitu. Saya minta cek jadwal. Iya, Selasa. iya Pak. Oh, sementaranya begitu. Selasa itu ada optimasi pagi, Seng. Pengantar itu dengan adik-adik don jam 9. Habis itu hari Selasa depan tanggal berapa ya? 25. Oke, beta bisa. Hari Selasa itu beta pagi jam 9. Habis itu beta akan free sampai sore jam 5 lah. Baru beta kuliah lah. Jadi mau hari Selasa jam berapa? Kalau jam 9 itu ya kuliahnya kurang lebih sampai sekitar jam-jam 12 lah. Jam 11 lah begitu. Jadi kalau adik-adik mau ya adik-adik ambil yang kuliah di jam 1 lah kalau mau. 1 sampai 3 lah. Bagaimana? Adik-adik sepakat kalau di jam begitu? Untuk hari Selasa? Pak, mohon maaf Pak, suaranya terputus tadi Pak, kurang Oh, jelas suaranya dengarnya, agak Pak. putus-putus. Iya, ini kenapa di beta beri keterangan sini juga kelihatannya kayaknya jaringan kurang oke. Iya Pak. Kalau sekarang jaringannya kedengaran cukup baik. Cek. Dapat dengar jelas di adik-adik? Gimana Pak? Dengar ya. Kalau hari Selasa jam 1 bagaimana? Hari Selasa jam 1. Tapi offline. Di kampus begitu. Biar beta juga bisa lebih, beta saya tanya adik-adik ulang-ulang, adik-adik paham Seng, itu beta bisa lihat kira-kira ini adik-adik paham Seng. Bisa hari Selasa jam 1 di kampus adik-adik? Hari Selasa tanggal 23, tanggal 26 saya bisa 23 Selasa. Bagaimana adik-adik bisa Seng hari Selasa? Cek adik-adik dengar beta suara hari Selasa jam 1 bisa ke Seng. Pak, mohon Iya, Pak. waktunya sekitar 1 menit saja Pak untuk saya tanya teman-teman Pak. Oh, oke. Silakan ada diskusi gitu. Dia pengurum sendiri. Silakan, no problem. Ya Pak, baik Pak, kami bisa Pak. Oke, hari Selasa jam 1 di kampus ya. Supaya nanti kita bisa kuliah pagi, kita langsung nanti lanjut adik-adik don siang. Baru nanti kita lanjut di sore. Oke, begitu ya adik-adik. Nanti beta buat classroom, beta taruh buku, sebenarnya itu sumber utama sih menurut beta. Beta taruh di classroom, adik-adik bisa baca begitu. Begitu adik-adik? Iya Pak. Oke, selamat malam for adik-adik semua. Malam Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Oke, Pak. adik-adik.